السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tidak ada nasihat yang lebih penting daripada nasihat dengan ketakwaan. Karena itu merupakan wasiat Allah dan wasiat Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyampaikan perintah-perintahnya dimulai dengan qul ta'alu atru ma harrama rabbukum 'alaikum, marilah kemari aku bacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, yaitu agar jangan kalian beribadah kecuali pada Allah, kemudian berbakti kepada orang tua, sampai pada ayat ketiganya dari surat Al-An'am, dari mulai ayat 151, 152, 153. Diakhiri dengan kalimat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, inilah jalan yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah dia, wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan lain, fatafarraqa bikum an sabilihi, karena niscaya kalian akan tersesat dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Allah wasiatkan sebagai wasiat agar kalian bertakwa. Khairullana azakumullah kaum muslimin sahormati. Wasiat adalah nasihat yang penuh dengan tekanan, sebagaimana tafsirkan dalam ayat ini. Tafsir wasiat di sini adalah al-amr al-muakkad al-muqarrar, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Atiyah, sebagaimana dinukil dalam kitab Tirmizi dan syarah kitab At-Tauhid. Yani al-amr al-muakkad al-muqarrar, perintah yang ditekankan dan diperintahkan. Ini penuh dengan tekanan khusus, itu wasiat. Ternyata Allah wasiatkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ikuti jalan ini, jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, dan jangan kalian mencari jalan-jalan lain, fatafarraqa bikum an sabili, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menasihati para sahabatnya dengan mau'izatan balighah, daraqat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, nasihat yang mengena di hati para sahabat sehingga membuat hati para sahabat bergetar dan membuat hati mereka bergetar dan mata-mata mereka mencucurkan air mata. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi' fa'usina. Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat terakhir, nasihat perpisahan. Fa'usina, berikan wasiat kepada kami. Juga Nabi menyatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah mewasiatkan dengan ketakwaan, Rasulullah SAW juga mewasiatkan dengan ketakwaan. Maka saya pun menasihatkan kepada kalian sebagai wasiat, ittaqullah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti jalan Allah yang lurus dan jangan berpecah belah. Ibnu Qayyim rahimahullah menafsirkan makna jalan yang lurus adalah jalan yang membawa seseorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jalan yang dilandasi dua perkara.
yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasulullah SAW dalam ikutan ketaatan. yakni hanya beribadah kepada Allah dan hanya mengikut ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini siratal mustaqim. Sedangkan makna subul kata Ibnu Qayyim adalah semua al-bid'ah wa syubhat. Semua kebid'ahan dan syubhat-syubhat dan juga syahwat, semuanya merupakan subul, jalan-jalan lain yang akan menyimpangkan kita dari jalan yang lurus tadi. Fatafarraqu bikum an sabilih. Maka kalian akan bercerai-berai, akan berpecah belah dari jalannya. Kalau dibiarkan orang-orang ini mengikuti hawa nafsunya sendiri, atau dibiarkan mengikuti kemauannya sendiri, syahwatnya, atau syubhat yang mereka pahami sebagai kebenaran, maka yang terjadi pasti adalah perpecahan. Itu kata Allah. Fatafarraqu bikum an sabilih. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Enggak ada dua orang sahabat pun yang tadinya akrab, masya Allah, saling cinta mencintai, kemudian bertikai, illa lidambin bainahuma. Tidak ada dua orang pun yang tadinya akrab, bersahabat, kemudian pecah, kecuali karena dosa di antara keduanya. Kecuali karena dosa yang terjadi di antara keduanya. Dosa saja sudah memecahkan dua orang, apalagi dalam bentuk kebid'ahan, apalagi dalam bentuk penyimpangan dalal, atau dalam bentuk-bentuk yang lebih parah dari itu, kufur. Na'udzubillah. Mesti yang terjadi dalam perpecahan. Waqtasimu bihablillahi jami'an. Maka atas kalian untuk berpegang dengan tali Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Berarti bersatunya di atas tali Allah Subhanahu wa taala yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kalau kita ingin berpegang dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tentunya dengan pemahaman seperti apa yang Allah maukan, apa yang Rasulullah SAW maukan. Jangan dipegang ayatnya, dipegang hadisnya, kemudian ditafsirkan semaunya sendiri. Itu pun akan memecah belah kaum muslimin. Itu pun akan membawa kepada tafarruq, perpecahan. Mesti. Berarti harus ada kesepakatan tafsir. Naam. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa para sahabat sepakat memahami Quran dan mengamalkannya di hadapan Rasulullah, di hadapan Nabi Allah, dan di masa wahyu masih turun dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika mereka menerapkan ayat Allah, ketika mereka menerapkan hadis Rasulullah SAW masih hidup dan ayat masih turun. Kalau mereka salah, akan ditegur oleh Rasulullah SAW. Laisa kama taqulun, katakan begitu. Tidak seperti yang kalian katakan. Innama adzulm asyirk. Sesungguhnya kezaliman itu kesyirikan. Itu sebagai contoh. Ketika para sahabat mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan bimbingan. Maka para sahabat ketakutan. Beriman tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Para sahabat memahami dosa-dosa, berarti beriman dan tidak punya dosa. Ini berat sekali ya Rasulullah. Mereka mengeluh beratnya ayat ini. Ya Rasulullah, ayyuna lam yuzlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mendolimi dirinya sendiri? Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa? Ya, ini ungkapan bahwa ayat ini syaratnya berat sekali. Beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Maka Rasulullah SAW menegurnya, laisa kama taqulun.
Atau dalam riwayat, laisa alladhi ta'nun, tidak seperti yang kalian maksudkan. Bahwasanya yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Berarti siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Dan demikianlah para sahabat menerapkan, memahami, mempraktekkan di hadapan Rasulullah SAW dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang masih menurunkan wahyu. Kalau ada kekeliruan akan turun ayat. Mereka berkata begini, mereka berkata begitu. Yas'alunaka, mereka bertanya padamu tentang ini, mereka bertanyamu tentang itu. Allah turunkan ayat. Sehingga apa yang diamalkan oleh para sahabat, dipraktekkan dan diterapkan oleh mereka radhiyallahu taala anhum dari Quran dan Sunnah adalah perkara-perkara yang sudah dipersaksikan oleh Allah dan dipersaksikan oleh Rasulullah tentang kebenaran pemahaman mereka. Sehingga kembali kita katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatulah kalian semuanya dengan tali Allah ini dan jangan bercerai-berai. Quran, Sunnah, dan apa yang dipahami oleh para salaful ummah. Kalau tidak demikian akan terjadi tafarruq. Setelah mereka bersepakat dan kita bersepakat berpegang dengan kitab Sunnah, dengan mafahim as-salaf, dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, muncul permasalahan baru. Dari mana kalian tahu kalau itu ucapan Abu Bakar wa Umar? Alhamdulillah. Dari mana kalian tahu bahwa itu ucapan para sahabat? Itu pemahaman para sahabat. Tentunya melalui para ulama, melalui riwayat, melalui sanad, melalui rawi-rawi thiqah terpercaya, tamu dhabt, penghafal kuat, yang saleh, yang jujur dari ahlul hadis. Maka kembali saya katakan, kalau masing-masing menyatakan ini kata Ali bin Abi Thalib, ini kata Umar, ini kata Utsman, padahal dia tidak tahu riwayatnya, juga terjadi tafarruq. Kami mengikuti Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Katanya Ali bin Abi Thalib menyatakan waktu terjadi pemilihan khalifah bahwa Ali tidak terima, kenapa nggak diajak bicara? Marah Ali. Kata Syiah Rasulullah, kita tidak ikut pemahaman salaf, pemahaman Ali. Apa kita jawab? Mana riwayatnya? Mana sanadnya? Kalau ada sanadnya, diperiksa siapa rawi-rawinya, thiqah atau tidak thiqah, terpercaya atau tidak terpercaya. Bagaimana hafalannya, kuat atau tidak kuat? Kalau sudah semuanya masya Allah rijal aqwiya, thiqah tamu dhabt, masih ditanya lagi, muttasil sanad atau tidak muttasil? Atau munqati'? Kalau munqati' dhaif. Kalau tidak bersambung sanad, masih ada pertanyaan berikutnya. Apakah mu'allal atau tidak? Apakah syadz atau tidak? Kalau ternyata ghairu mu'allal wala syadz, baru kita terima. Baru pertanyaan pertama sudah tidak terjawab oleh Syiah. Tidak ada sanadnya, tidak ada riwayatnya. Bukunya hanya buku Nahjul Balaghah yang kumpulan ucapan-ucapan Ali dan syair-syair Ali yang tanpa sanad sama sekali. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa buku ini atau apa yang di dalamnya diatasnamakan pada Ali bin Abi Thalib dalam keadaan tidak bersanad sama sekali. Kalaupun ada sanadnya mesti dhaif karena orang pertama yang menyusunnya adalah seorang kadzdzab, pendusta. Namanya Abdul Husain, namanya sudah syirik, Abdul Husain Musa Musawi. Baik, berarti ini contoh kasarnya, contoh besarnya. Bisa jadi ada di tengah-tengah kita orang yang menyatakan ini pemahaman sahabat, tapi nggak membawa riwayat, nggak membawa sanad, nggak membawa bimbingan para ulama, ucapan-ucapan para ulama. Kalau kemudian masing-masing dengan seenaknya menyatakan ini salaf, ini salaf, ini salaf,
ini dari salaf, ini dari salaf, ini dari salaf, juga terjadi tafarruq. Maka yang keempat, tidak mungkin bisa mencapai kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf kecuali melalui para ulama ahlul hadis. Siapa yang mengentengkan pentingnya untuk berhubungan dengan para ulama, maka dipertanyakan kesalafiahannya. Iya kan? Terus dari mana dia tahu? Manhaj salaf, saya salafi. Tapi tanyakan pada para ulama tentang fatwa ini. Udah dikit-dikit ulama. Kalau untuk NU nunggu ulama. Bagaimana orang seperti ini? Apakah kita percaya kepada dua salafi? Orang betul-betul minta bimbingan para ulama, dikatakan NU nunggu ulama, katanya. Dikit-dikit ulama. Kalau dibiarkan masing-masing mengaku salaf, mengaku ahli sunnah, kemudian mengatakan ini adalah manhaj salaf, ini manhaj salaf, dalam keadaan dia tidak terbimbing oleh para ulama, khususnya para ulama ahli sunnah, ahlul hadis, maka mesti akan terjadi tafarruq. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan selanjutnya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian yang tadinya kalian bermusuh-musuhan, tetapi dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian dengan kenikmatan dari Allah kalian jadi bersaudara. Khalilina azakumullah, itu nikmatan pertama yang sangat besar di dunia, nikmatul ukhuwah. Yang kedua, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kalian di pinggir jurang neraka tadinya, sebentar lagi akan binasa. Fa anqadhakum minha, Allah selamatkan kalian daripadanya. Ini kenikmatan yang berikutnya, yang a'zam wa a'zam, nikmat yang lebih besar. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah jelaskan bagi kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat bimbingan hidayah. Lihat kaum muslimin yang saya hormati, ahli sunnah salafiyin rahimani wa rahimakumullah. Allah memerintahkan untuk berpegang bersama-sama, jami'an, jangan berpecah belah, bersama-sama berpegang dengan tali Allah, Quran dan Sunnah, tentunya dengan pemahaman yang Allah maukan, sebagaimana dipahami oleh orang-orang yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu ucapan-ucapan para sahabat, pemahaman mereka para sahabat, dan melalui sanad yang sahih, maka harus melalui para ulama ahlul hadis. Niscaya kalian akan bersatu. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, artinya jangan meninggalkan prinsip-prinsip tadi, jangan meninggalkan tali Allah, fatafarraqu, jangan meninggalkan tali Allah, kalian akan bercerai-berai, kalian akan berpecah, bertikai. Ikhwanina a'azakumullah, alhamdulillah, Allah memberikan kenikmatan ukhuwah kepada kaum muslimin. Maka jangan sampai nikmat ukhuwah itu tercabut kembali oleh Allah dan kemudian ditimpakan bala bencana dalam bentuk tafarruq. Na'udzubillah. Allah ingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian tadinya bercerai-berai, berpecah belah. Dulunya di zaman jahiliyah kalian dalam keadaan berperang terus-menerus. Bahkan Aus dan Khazraj berperang sampai 100 tahun lebih, saling mewasiatkan kebencian, saling mewasiatkan dendam. Abu an jadduh, abaihim an ajdadihim, dari bapak-bapak mereka, dari kakek-kakek mereka, warisannya adalah pesan bahwa mereka punya hutang darah atas kalian, maka bayarkanlah hutang darah mereka, tumpahkan darah mereka sebagai terusan tertumpahnya darah nenek moyang kalian. Ingat itu, wahai anak cucuku. Begitu, karena 100 tahun lebih. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguh demi Allah, semua orang tidak menduga bahwa dua kelompok ini akan bersatu. Tidak mungkin.
sampai jadi pepatah. Oh, nggak mungkin bersatu, sebagaimana nggak mungkinnya Aus dan Khazraj, begitu. Jadi pepatah. Ini orang nggak akan bisa bersatu sebagaimana tidak mungkin bersatunya Aus dan Khazraj. Secara akal manusia kayaknya nggak mungkin bisa bersatu. Ternyata dengan ni'mah minallah mereka asbahu ikhwana. Maka Allah katakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian tadinya dulunya berpecah belah, bertikai, berperang, saling menumpahkan darah. Ternyata fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ternyata kalian dengan kenikmatan dari Allah kalian bersatu. Berukhuwah, bersaudara, nikmat. Nikmat. Kata Allah, udhkuru ni'matallah. Nikmat. Azimah, nikmat yang sangat besar. Baik, apa sebab Allah berikan kenikmatan ukhuwah? Sebab suku Aus radhiyallahu anhum menerima agama ini, menerima ajaran Nabi, dan Khazraj menerima ajaran Nabi. Kaum sebagian muhajirin menerima agama, yakni sebagian orang-orang Quraisy masuk Islam dan berhijrah. Orang-orang Ansar juga beriman sebelumnya, maka menyambut mereka ukhuwah. Walaupun ini sukunya berbeda-beda, tetapi dengan ukhuwah imaniyah satukan mereka. Maka kalau nikmat ini karena nikmat itu, nikmat ukhuwah adalah karena nikmat keislaman, maka kalau keislamannya ditinggalkan akan hilang pula ukhuwahnya. Dan Islam ini terdiri dari sunnah demi sunnah. Islam tersusun dari rangkaian sunnah demi sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah bahwa Islam huwa sunnah wa sunnah hiya Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Artinya ajaran Rasulullah SAW dari A sampai Z-nya, dari awal sampai akhirnya, dari alif sampai ya, itu semua adalah Islam itu sendiri. Maka kalau kamu kurangi satu sunnah, berarti Islam itu berkurang sedikit. Kamu hilangkan 2 sunnah, 3 sunnah, maka semakin berkurang keislaman, semakin berkurang keislaman. Maka kalau ditinggalkan ajaran sunnah Rasulullah SAW, akan berkurang agama mereka. Seiring dengan berkurangnya agama, akan berkurang pula nikmatul ukhuwah. Mulai agak renggang, mulai agak renggang. Semakin menyimpang dari sunnah, semakin jauh perpecahan dan semakin dahsyat. Ini sebelum terjadi diperingatkan. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ada yang bertanya, bagaimana Ustaz kalau sudah terjadi perpecahan? Kalau sudah terjadi, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan dengar dan taat pada penguasa kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah, bekas budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum, siapa di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak, akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Lihat pesannya. Kalau kalian melihat pertikaian, perpecahan di kalangan kaum muslimin, bahkan mungkin di kalangan orang-orang yang mengaku ahli sunnah, maka alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, dengan ajaranku. Karena perpecahan itu adalah fitnah juga, dan perpecahan itu merupakan sesuatu musibah, dicabutnya kenikmatan ukhuwah, dan kemudian mereka dalam keadaan menjadi rendah karena perpecahan tersebut. Maka sama jawabannya dengan hadis yang kita bahas tadi siang, yaitu la yanzi'ukum hatta tarji'u ila dinikum. Enggak bisa hilang kembali kehinaan tersebut, kerendahan tersebut,
hingga kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada yang tadi Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat melalui para ulama, para imam ahli sunnah, para ulama ahli hadis, dan para ulama yang baca kitab-kitab mereka. Tidak ada cara lain, harus kembali kepada agama. Kalau begitu bagaimana yang tidak mau kembali? Kalau mereka tidak mau kembali, sudah kita ajak, maka wama alaina, tidak atas kita tanggung jawabnya. Wama alaina illa al-bala, kita hanya menyampaikan. Kalau mereka mau kembali pada sunnah, walhamdulillah. Kalau mereka tidak mau kembali, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyampaikan. Sementara belum berpecah, kita jaga supaya jangan pecah. Tapi kalau sudah terjadi perpecahan, kita berpegang dengan sunnah dan berjalan dengan orang-orang yang tetap di atas sunnah. Maka yang menyimpang itu yang salah. Kenapa kalian menyimpang dari sunnah? Kenapa kalian meninggalkan ucapan para ulama? Kenapa kalian meninggalkan bimbingan fatwa para ulama? Kenapa kalian menjauh dari para imam-imam ahli hadis? Ahli sunnah adalah satu golongan yang sedikit di tengah-tengah sekian banyak golongan, sekian banyak aliran, sekian banyak kelompok-kelompok yang menyimpang. Bayangkan, ketika Nabi menyatakan satatariqu ummati ala 73 firqah, Rasulullah SAW menyatakan yang selamat hanya satu, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yaitu yang seperti aku dan para sahabatku. Kemana yang 72? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kulluhum finnar. Semuanya di dalam neraka. Ini ancaman. Semuanya di dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Artinya semua dalam keadaan menyimpang. Jalan mereka sesat mengarah kepada neraka. 1:72. Belum lagi 1 dari 72 itu bisa berpecah-pecah lagi. Syiah ada macam-macam Syiah. Mu'tazilah ada bertingkat-tingkat Mu'tazilah. Lihat, sekian banyak aliran-aliran. Sedangkan ahli sunnah satu sedikit. Maka kalian dan kita dan semua ahli sunnah mesti akan menghadapi banyak musuh. Mesti akan menghadapi banyak musuh, dan itu risiko yang harus dihadapi oleh seorang mukmin sunni salafi. Itu adalah risiko yang harus dihadapi sebagai ujian di dunia. Alif lam mim hasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, kata Allah. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Mesti akan menghadapi ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian, dan Allah pasti tahu siapa orang-orang yang jujur dan siapa yang dusta. Siapa yang jujur kami beriman, dan siapa yang dusta mengatakan kami beriman. Siapa yang jujur saya ahli sunnah salafi, dan siapa yang dusta pura-pura. Allah tahu. Dan Allah akan buktikan pada kalian, pada manusia, dengan ujian demi ujian. Berat. Ujian-ujian yang semakin berat, semakin berat, semakin berat sesuai dengan tingkatan keimanannya. Yang paling berat tentunya al-anbiya, tsummal amsal, tsummal amsal. Yang paling berat adalah para nabi, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Maka tentunya wajar kalau kita berpendirian kuat, berpegang dengan Quran dan Sunnah, berpegang dengan tauhid was sunnah, kemudian menghadapi berbagai macam gangguan-gangguan, pertentangan-pertentangan, itu sangat amat wajar. Karena menghadapi 72 golongan, dan 72 golongan itu mereka akan bersatu padu melawan ahli sunnah, akan bersatu padu sesama ahlul bid'ah. Mereka enggak akan saling menentang kalau memerangi ahli sunnah. Sesama mereka bertikai. Tetapi ketika melihat ahli sunnah, sepakat mereka. Mereka tidak pernah sepakat
kecuali dalam memusuhi ahli sunnah. Mereka nggak pernah bisa sepakat ahli bid'ah ini kecuali dalam memusuhi ahli sunnah, sepakat mereka. Kalau dalam perkara-perkara lain mereka selalu berselisih. Memang mereka dijuluki dengan ahlul furqah, ahli sunnah wal jamaah, dengan ahlul bid'ah wal furqah, sehingga selalu berpecah. Tetapi giliran menghadapi ahli sunnah mereka sepakat. Ikhwanu fiddin, a'azakumullah. Tentunya ketika kita jalan akan kita hadapi berbagai macam musuh yang nyata dan yang tidak nyata. Musuh yang nyata adalah manusia-manusia dari ahlul dalal yang selalu memfitnah, selalu berdusta, selalu menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Inginnya mencoreng gambaran ahli sunnah, tapi tidak berhasil, alhamdulillah. Sedangkan musuh yang tidak nyata adalah para syaitan, yang membisikkan di hati-hati ahli sunnah, di hati-hati orang beriman, agar mereka saling bertikai, saling bercerai-berai. Allah dibawa kepada 3 penyakit berbahaya. Syaitan membisikkan di tengah-tengah ahli sunnah. Diajak kepada kesyirikan, nggak mau dia kesyirikan. Diajak kepada kebid'ahan, mereka kokoh. Mereka sepakat tidak akan mengerjakan kebid'ahan. Masya Allah, ahli sunnah. Maka syaitan tidak putus asa. Syaitan putus asa an ya'budahul musallun. Kalau mengajak orang yang salat itu untuk menyembah dirinya, mereka nggak berhasil, putus asa. Walakin fi tahrish, tetapi syaitan akan berupaya untuk memecah belah di antara orang-orang baik ini tadi, di antara ahli sunnah, di antara salafiyin, di antara mereka-mereka orang-orang mukmin yang masih salat, yang masih beriman pada Allah dan Rasulnya, masih berpegang dengan tauhid wa sunnah. Kalau diajak kepada kesyirikan, syaitan sudah putus asa. Tetapi fit tahrish, tetapi mereka kala syaitan akan mengajak untuk berpecah belah. Dengan cara apa? Dengan 3 penyakit besar yang merupakan induk dari kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Yang pertama al-kibr, kesombongan. Kesombongan adalah akhlaknya iblis. Ujub, bangga diri, merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih alim. Mulai terjadi pertikaian antara orang berilmu, masya Allah. Berilmu, ustaz dengan ustaz, muallim dengan muallim, guru dengan guru di pondok, ribut. Padahal pondoknya sama, prinsipnya sama, sama-sama ahli sunnah. Ternyata ada kibir di antara mereka. Yang membuat iblis dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan iblis menjadi makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesombongan. Sejak diciptakannya Adam, iblis sudah curiga, ini makhluk berbeda dengan saya. Kalau dijadikan di bawah saya, akan saya injak-injak dia. Kalau dijadikan di atas saya, akan saya ingkari, akan saya tentang. Karena merasa dia lebih tinggi. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dijadikan lebih mulia dari iblis dan diperintahkan untuk sujud penghormatan kepada Adam, wastakbara wa kana minal kafirin, maka iblis menolak dengan sombong, dan iblis adalah makhluk yang pertama ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastakbara wa kana minal kafirin. Ini iblis. Apa alasannya menentang Allah Subhanahu wa taala? Sombong, kibir, ujub, bangga diri. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah, maka aku lebih mulia dari dia. Masa aku yang harus menghormati dia? Padahal azakumullah, lihat al-kibr, batarul haqq wa ghamtun nas. Kibir, kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kebenaran ditolak dan manusia diremehkan. Ini al-kibir. Maka syaitan menolak kebenaran yang Allah perintahkan dan meremehkan Adam alaihissalam. Maka azakumullah,
Kesombongan yang demikian mengerikannya menyebabkan makhluk yang satu ini menjadi makhluk yang paling jelek, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muncul penyakit yang mirip pada seorang muslim, apalagi mengaku ahli sunnah salafi, enggak pantas. Sama sekali enggak pantas. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada sebiji darah saja dari kesombongan. Apalagi lebih besar lagi. Sebiji darah saja akan menghalangi dia untuk masuk dalam jannah. Ini hati-hati. Kesombongan membuat perpecahan. Yang kedua, dari penyakit yang sering menjadikan perpecahan di tengah-tengah ahli sunnah adalah ambisi. Al-hurs. Dan ini yang dibisikkan iblis kepada Adam. Dibisikkan oleh iblis kepada Adam tentang syajaratul khuld. Dikatakan dan dijuluki oleh iblis syajaratul khuld wa mulkin la yabla. Ini pohon kekekalan. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan kepemilikan yang tidak akan sirna. Maka Adam alaihissalam tergoda dan Hawa terbawa. Kemudian ambisi ingin tetap memiliki mulk la yabla, ingin tetap khuld di sana, takut kehilangan. Kemudian dilanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa Adam alaihi salam sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Sujud kepada Allah, menangis pada Allah, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak maafkan kami, tidak ampuni kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi, meratap sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan memaafkannya. Sehingga jangan kisah ini menjadi celah bagi Adam alaihissalam, tetapi jadi pelajaran bahwa seringkali syaitan membisikkan dengan satu bisikan yang Adam saja terbawa, apalagi kita. Apa itu? Diajak untuk semangat ambisi dunia, ambisi kepemimpinan, ambisi untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ambisi untuk menjadi tokoh, ambisi untuk menjadi begini, menjadi begitu. Ini penyakit yang kedua yang menjadi penyebab seorang terbawa untuk terusik dan kemudian bersaing dengan persaingan yang tidak pantas, bersaing dengan persaingan yang tidak sehat, dan maka terjadilah perpecahan kembali. Ini perintah yang kedua. Yang ketiga adalah al-hasad. Dan tiga perkara ini dinukil oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, tiga penyakit ini dalam buku beliau At-Ta'sil fi Talabil Ilm. Ini saya ambil dari sana. Bahwasanya yang ketiga adalah al-hasad, dengki, iri. Kalau mereka dalam keadaan tidak memiliki penyakit yang satu ini, mereka aman-aman saja. Saudara yang mendapatkan kenikmatan, dia senang. Alhamdulillah, kamu sekarang baik, kamu sekarang begini, kamu sekarang begitu. Tetapi kalau ternyata penyakit hasad ada pada seseorang, maka jadi sebaliknya. Kalau saudaranya mendapatkan keuntungan, dia cengeng. Kenapa kok dia yang dapat, bukan saya? Kenapa kok dia yang ditokohkan, bukan saya? Harusnya kan saya. Saya kan lebih alim, saya kan lebih banyak ilmunya, saya kan begini, saya kan begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini musibah, musibah yang menimpa kaum muslimin ketika mereka sudah termakan oleh ambisi, termakan oleh kesombongan, dan termakan oleh kedengkian sesama mereka. Yang namanya ukhuwah adalah kita senang kalau saudara kita senang, dan kita sedih kalau saudara kita tertimpa musibah atau sesuatu kesedihan. Kita itu saja. Itu ukhuwah.
gembira bersama mereka, sedih bersama mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW bermusyawarah bagaimana kita memperlakukan tawanan-tawanan ini, mengusulkan dengan usulan yang beda sendiri. Yang lain menyatakan, ya Rasulullah, mereka kan masih kerabat kita, masih saudara kita, minta saja tebusan dari mereka. Yang satu menyatakan, ya Rasulullah, begini saja, begitu saja. Tapi Umar menyatakan, ya Rasulullah, kalau aku berpendapat, bunuh semua mereka. Keesokan harinya, Umar datang dalam keadaan Abu Bakar dan Rasulullah SAW menangis. Maka Umar bin Khattab menyatakan, Malikikuma, apa yang bikin kamu berdua menangis? Aku ingin menangis bersama kalian. Ceritakan kepada aku. Dia ingin ikut sedih bersama mereka. Coba ceritakan apa yang menyebabkan kalian sedih. Ternyata ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang menegur beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak pantas bagi seorang nabi. Maka li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuzkhina fil ardh. Tidak pantas seorang nabi memiliki tawanan-tawanan sampai dia mapan di muka bumi. Artinya membenarkan usulnya Umar dan menyalahkan usul yang tebusan-tebusan tadi. Tetapi asyahid bahwasanya Umar menyatakan apa yang menyebabkan kalian menangis, aku ikut menangis bersama kalian. Beda dengan orang yang tidak memiliki sifat seperti itu, sifat hasad. Rasain lu nangis, kan begitu. Makanya saya bilang apa kemarin, senang dia, dibenarkan dan ini salah. Tidak demikian. Bukan malah dia senang dan mengatakan padanya syukurin, rasain, enggak. Tetapi justru ikut sedih bersamanya. Demikian pula ketika gembira, ikut gembira bersamanya. Ma'adhakaka ya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW tidur di rumah Ibn Samit, Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dan istrinya bernama Ummu Haram radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW tertidur di rumahnya, kemudian bangun tersenyum, tertawa, gembira. Kata Ummu Haram, ya Rasulullah, ma adhakaka, ya apa yang membuat kau tertawa? Nanya ini karena ingin ikut gembira. Ada berita gembira apa? Kata Rasulullah SAW, nasun min ummati alal bahr. Satu kelompok manusia dari umatku di atas lautan, dengan gagahnya, mulukun alal asirrah, seperti raja-raja di atas singgasananya. Jadi gagah-gagah mereka sebagaimana para raja di atas singgasana mereka. Maka karena Rasulullah SAW gembira dan karena ucapan Rasulullah SAW yang memuji, kata Ummu Haram, doakan aku semoga termasuk dalamnya ya Rasulullah. Kata Nabi, engkau termasuk dalamnya. Tidur kembali, bangun kembali, tersenyum lagi. Maka Ummu Haram bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama, ma adhakaka, apa yang menyebabkan engkau tersenyum ya Rasulullah? Dijawab seperti tadi, nasun min ummati alal bahr. Sekelompok umatku di atas lautan, dengan gagahnya layaknya seperti raja-raja. Maka Ummu Haram meminta seperti tadi, ya Rasulullah, doakan aku semoga termasuk di dalamnya. Kata Nabi, engkau di yang pertama tadi. Apa maknanya? Walaupun mimpinya mirip hampir sama, tetapi yang pertama dengan yang kedua berbeda. Yang pertama itu adalah Ustul Bahr, pasukan angkatan laut pertama di zaman Muawiyah radhiyallahu taala anhu, yaitu yang diberangkatkan ke Siprus, dan termasuk Abdullah bin Sabit dengan istrinya ikut di sana. Sampai meninggalnya di sana. Radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah, syahid bahwa beliau gembira sebelum tahu apa yang membuat gembira Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan gembira? Ikut gembira. Alhamdulillah, semestinya seorang ahli sunnah kepada ahli sunnah lainnya, sunni terhadap sunni lainnya, harus saling merasakan, harus saling merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau gembira, ikut gembira. Kalau sedih, ikut sedih. Maka penyakit hasad adalah penyakit yang membalik keadaan itu. Sebagaimana para munafiqin yang hasad kepada kaum mukminin, para sahabat. Kalau para sahabat mendapatkan kebaikan, yasuhum, membuat kejelekan mereka.
Tetapi kalau para sahabat mendapatkan kesusahan, yafrahu biha, mereka gembira, ria. Ini munafikin. Dan jauh sekali perbedaannya antara para sahabat dengan munafikin. Para sahabat mukminin shadiqin, para munafikin kadzibin kadzabun. Baik, wajar kalau mereka dengki kepada para sahabat. Tapi ini sama-sama ahli sunnah, salafiyun. Apa pantas saling mendengki? Apa pantas kemudian sahabat yang mendapatkan satu kebaikan dijengkel? Kurang ajar. Kenapa sih pula? Walaupun tidak terucap di mulut, hanya di hati, tapi akan mempengaruhi sikap. Terucap tidak. Kapan saya bicara tentang dia begini-begini, gak pernah. Tapi setiap kita mengajak dia, kamu aja lah. Sepertinya gak suka gitu. Temannya mendapatkan satu kemuliaan, mendapatkan satu kedudukan, sampai lama-kelamaan ketahuan oleh murid-muridnya, oleh bawah-bawahannya, kelihatannya Ustaz gak suka sama dia. Dan memang gak suka dari dulu juga. Mulai keluar. Kau masih menyesal nanti. Ini penyakit-penyakit ini akan menyebabkan perpecahan di tengah-tengah ahli sunnah. Dan ini adalah penghalang-penghalang ilmu. Harusnya kalau temanmu yang tadinya di bawah kamu, murid tadinya, tiba-tiba belajar, pulang jadi alim, bahkan lebih terkenal dari dirinya. Jangan sedih, jangan kemudian jengkel, kurang ajar, dia kan murid saya. Jangan kemudian berpikir gimana caranya supaya orang-orang kembali memuliakan saya, tidak memuliakan dia. Saya tahu bagaimana di pondoknya, saya tahu, saya di gurunya, saya ngerti perangainya gini-gini. Emang kenapa? Udah nggak patut ceritakan. Wah, kayaknya nggak patut ceritakan. Buntutnya sudah dikasih tahu, tapi ceritakan nggak mau, membikin fitnah, membikin gelisah. Jangan-jangan punya perangai jelek yang pernah ketahuan di pondoknya. Ini penyakit hasad, penyakit dengki. Dan penyakit dengki dengan sombong, dengan ambisi itu masih bersaudara, masih misanan. Lihat aja, apa sebabnya dia hasad? Karena ambisi, iya kan? Kenapa kok dia ambisi ingin tenar? Karena sombong, nggak mau direndahkan. Maka sombong dengan ambisi masih famili, ambisi dengan hasad, dengki masih bersaudara. Tiga perkara ini dikatakan induk. Induknya segala macam dosa-dosa yang lain. Ada terjadi kecurangan, pencurian, korupsi dan sebagainya. Dari mana itu kira-kira lahirnya? Dari ambisi, ambisi dunia. Baik, ada terjadi fitnah, memfitnah, ghibah, menjatuhkan si fulan, atau bahkan membuat mencelakai orang. Apa biasanya? Persaingan. Persaingan ketenaran, persaingan kedudukan, persaingan politik dan seterusnya. Ambisi juga urusannya. Apalagi dosa-dosa yang lain sama. Dari sini muncul. Sampai saudaranya sendiri dicelakakan. Kenapa? Hasad. Lihat nanti saya rusak mobilnya. Loh, kenapa dirusak? Saya dari dulu nggak dapat mobil sampai sekarang. Kok tiba-tiba dia baru kemarin sudah dapat mobil, sudah dapat pondok yang megah? Kurang ajar. Dan terus apa salahnya? Allah memberikan rezeki sekehendaknya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu fadilah dari Allah, Allah berikan kepada siapapun sekehendaknya. Maka kembali saya katakan dari awal pertama nasihat ini adalah usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada antum semuanya dan saya termasuk di dalamnya agar kita bersama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang dengan Quran dan sunnah bima fahimahu salaf, dan jangan berpisah dari para ulama, tetap bersama para ulama dengan bimbingan para ulama, dan kemudian hindari tiga penyakit yang menyebabkan perpecahan kaum muslimin, khususnya ahli sunnah. Tiga penyakit yang sering kali memicu perpecahan di tengah-tengah ahli sunnah salafiyun. Wassalamu taufiq wal afiyah. ونسأل الهداية ورحمة ونسأل الله تعالى الثبات على التوحيد والسنة ونسأل الله تعالى السلامة والعافية في الدنيا والآخرة آمين وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.